Selamat pagi para sobat tani. Pagi ini tanaman penelitian kita dapat kunjungan dari kampus. Ini dihadiri oleh Bapak Ketua LP3M kita, Bapak Dr. Sunadi. Kemudian Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Milda, Ibu Ketua Prodi, Bapak Ketua Prodi Bisnis. Kemudian ini Ibu PPL kita. Beliau ini pagi ini para sobat tani memonitor perkembangan tanaman kita yang kita perlakukan dengan pupuk Faba. Jadi penelitian ini seperti pada YouTube sebelumnya sudah saya jelaskan, itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk buatan. Jadi kalau sobat tani lihat itu di label-labelnya ada yang lambang F, ada gambar P. Jadi kalau F itu Faba, kalau P itu pupuk rekomendasi. Jadi tujuan dari penelitian ini para sobat tani untuk menggantikan pupuk rekomendasi. Jadi tujuan targetnya itu 50% itu pupuk pabrikan yang kita gantikan. Ini kita ambil contoh para sobat tani. Ini adalah F3P0. F3P0 ini artinya kita menggunakan pupuk kompos Faba itu 6 ton per hektar. Tapi karena sini adalah P0 ulangan 1, berarti ini hanya memakai pupuk Faba saja para sobat tani. Jadi sini para sobat tani bisa lihat, ini perkembangan tanamannya bagus. Padahal kita tidak memakai pupuk buatan atau pupuk pabrikan. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa tanpa memakai pupuk pabrikan. Sebagai pembanding kita lihat lagi di plot sebelah ya. Ini para sobat tani ini bisa lihat F1P1. Ini artinya pupuk Fabanya itu 2 ton per hektar. Sedangkan P1 itu artinya hanya menggunakan setengah rekomendasi. Jadi hanya 50%. Ini sobat tani bisa lihat hasilnya bagus. Ya. Mudah-mudahan penggunaan dari pupuk Faba ini bisa menggantikan penggunaan pupuk pabrikan. Kita minta komentar dari Bapak Ketua LP3M. Gimana Pak Dr. Sunadi kesannya tentang tanaman kita ini? Ya, ini luar biasa ya, kita lihat ini penggunaan pupuk Faba ya. Bisa menghemat ya, atau mengurangi penggunaan pupuk pabrikan ya. Mulai dari kita lihat seperti tadi dengan 6 ton itu bisa menghasilkan pertumbuhan tanaman dan produksinya yang cukup bagus dibandingkan dengan dosis yang lain ya. 6 ton tuh ya. Pak Dr. Sunadi itu tanpa memakai pupuk pabrikan kan? Iya, tanpa pabrikan. Nah, jadi kita secara visual ini ya kelihatan ini dari pertumbuhan dan dari malai yang nampak itu bagus sekali. Nah, ini prospeknya bagus ini. Jadi di samping menghemat penggunaan pupuk pabrikan yang mulai mahal, juga ini bisa membantu mengatasi masalah limbah ya, limbah batu bara ya. Limbah batu bara. Jadi bisa dimanfaatkan itu untuk tanaman pertanian, khususnya ini padi sudah diuji ya. Jadi lihat ini bagus ini hasilnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan. Ya, ini baru penelitian tahun pertama ya. Kalau dilanjutkan nanti ini bisa lebih sempurna lagi. Nah, jadi sangat membantu nanti pada para petani yang kekurangan ini ya pupuk ya. Nah, ini pupuk masih tergolong pupuk alam jadinya kan, pupuk organik. Makasih Pak Dr. Sunadi. Sekarang kita minta pendapat dari Bu Dekan nih. Bu Dekan kita nih dia ini ahli hama dan penyakit. Gimana tanaman padi ini Bu? Kalau kita lihat dari hama dan penyakit ya. Jadi setelah kita amati memang hama ini sepertinya kurang menyukai ya. Nah, kita lihat tidak ada seperti wereng, biasanya wereng atau walang sangit ini sulit kita temukan. Jadi ada kemungkinannya dengan aplikasi Faba itu juga bisa meningkatkan ketahanan mekanisnya, sehingga nanti kemungkinan sel-sel dari
tanaman itu menjadi tebal sehingga tidak disukai oleh hama. Itu biasanya. Jadi kalau seandainya faba itu memang bisa meningkatkan ketahanan terhadap hama, itu sangat menarik sekali, Prof, untuk diteliti lebih lanjut. Nanti bisa kita lihat juga mungkin bagaimana ketebalan selnya ya, seperti daun dan juga malai itu. Nanti kita bisa cek juga. Oke, makasih Bu Dr. Milda. Beliau Dekan Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa. Bersama kita juga ada Pak Dr. Widodo dan Ibu Ketua Prodi. Silakan Pak Dr. Widodo, mau komentar apa? Terima kasih Pak Julman. Sudah saya kelilingi tadi berapa hari, ternyata pengaruh perlakuan sangat signifikan. Tanpa pupuk kandang dengan faba 2, faba 50%, ternyata semua masuk ke fase reproduksi. Tetapi karena ini penelitian di gambut, keunggulannya faba ini bisa mengantisipasi anakan yang bisa menghasilkan. Jadi tidak semua anakan mati. Sebab kalau anakan ini mati, maka tidak ada. Hanya saja anakan-anakan yang mati ini mengurangi potensial sebenarnya dia berproduksi tinggi. Jadi pengaruh gambutnya masih nampak, pengaruh asam-asam organik, karena anakan-anakan setiap perlakuan pasti ada yang mati. Menurut saya, karena beberapa kali saya meneliti di gambut, kecenderungan itu hampir sama. Iya, tanam bulan faba kelihatan tanaman masih hijau, artinya dia sanggup bertahan hijaunya lebih lama. Mungkin saja ini dengan kondisi sekarang ini sudah bisa dipanen. Nanti kalau dibiarkan, khawatir kebernasannya berkurang. Jadi segera dipanen, dia nanti biar kering di penjemuran. Nah, itu komentar saya. Jadi pengaruh faba signifikan, kemudian tanpa pupuk karena diganti oleh pupuk kandang. Nah, itu. Ini yang nampak dari segi fisik. Nah, nanti di fisiologinya baru untuk membuktikannya baru bisa dilihat. Oke, makasih Pak Dr. Sunadi. Bu Ketua Prodi, ada saran-sarannya? Saya rasa ini penelitiannya perlu dilanjutkan karena bagus hasilnya, bisa mengurangi pupuk konvensional. Kita beralih lagi ke organik karena sekarang ini arahnya pertanian berkelanjutan, sustainable agriculture. Ini lebih baik lagi, lebih detail lagi di dosis berapa yang sebenarnya dapat meningkatkan, kan ini masih 6 ton ya Pak ya. Ya. Bisa jadi 5 ton bisa gitu ya. Dari 0 sampai 6 ton. Katanya yang tertinggi itu 6 ton tuh bagus Ya, hasilnya. 6 ton. Jadi perlu dilanjutkan lagi, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, masyarakat juga banyak dah terpanggil untuk memakai pupuk faba ini. Oke, terima kasih. Oke. Bisnisnya lagi. Kemudian kita juga didampingi oleh Ketua Program Studi Agribisnis. Silakan. Baik. Ini sangat penelitian yang terobosan luar biasa dari Prof. Sulman, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk konvensional gitu. Dari segi perspektif agribisnis ini sangat menguntungkan sekali. Artinya memang input biaya yang digunakan oleh petani sangat berkurang. Sementara kita tahu juga varietas padi hitam ini sangat tinggi permintaannya dan sangat bagus untuk kesehatan. Sehingga dengan input biaya yang berkurang dan permintaan yang tinggi itu, kita harapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, sehingga kedepannya petani bisa lebih bersemangat lagi, termotivasi untuk budaya padi hitam dan bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun kesehatan bagi mereka yang konsumsi padi hitam. Terima kasih Prof. Oke, makasih. Otomatis meningkatkan pendapatan Si petani. Karena produksinya memadai, Beras biaya hitam produksi rendah. memang Ini beras hitam ini para sobat tani, dia berfungsi terutama untuk mencegah terjadinya cantik. kerusakan sel, kemudian mencegah serangan jantung, karena padi hitam ini kaya akan kalium. Jadi kalium itu mengatur atau salah satu unsur yang dibutuhkan untuk mengatur detak jantung.
Jadi kalau kita-kita yang sudah berumur 40 ke atas, ini bagus untuk memakai atau mengkonsumsi beras hitam ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir pada kesempatan ini. Semoga misi dari penelitian yang didanai oleh Badan Riset Inovasi Nasional ini untuk menurunkan penggunaan pupuk konvensional menjadi 50%, diganti dengan pupuk faba yang diperkaya, bisa sukses. Tapi dari penampakan secara visual itu sudah bisa kita katakan berhasil, dan akan kita perjelas lagi dengan menggunakan nanti analisis statistik pada perlakuan berapa sebenarnya faba yang terbaik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam Tani Indonesia. Demikianlah para sobat tani, perjumpaan kita pada edisi Monep oleh LP3M Universitas Taman Siswa Padang terhadap penelitian yang kita lakukan. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Salam Tani Indonesia.